kemungkinan nanti kakaknya akan menanyakan kira-kira soal mana yang mau kalian bahas. Jadi biar nggak semuanya dibahas, kalau misalnya yang mudah-mudah kalian sudah bisa sendiri, kakak hanya mengasih jawabannya saja, jadi tidak dibahas semua, biar banyak banyak soal yang bisa kita bahas ya. Nah, sebelumnya itu dari soal tryout yang Sabtu lalu itu, yang tryout kelima. Soalnya yang ini kelihatan ya soalnya ya. Yang nomor 1, ada yang menjawab? Enggak, dari nomor 15 sampai 20, kira-kira yang mau dibahas yang nomor berapa? Ini kakak kasih jawabannya, nanti kalian boleh, saya mau dijawab nomor 17 kak, apa nomor 15-nya gitu, bilang ya, bisa lewat chat, bisa langsung saja bicara. Ini kakak kasih jawabannya. 19. Ini jawaban-jawabannya saja dulu. 19 ini sebenarnya nggak ada jawabannya nih. Ini karena kan dia maksudnya C itu yang ini ya, dari sini ke sini tuh C. Nah, harusnya BD itu sama dengan A dikali B dibagi C ya. Harusnya. Tapi nggak ada di pilihan. Kalau yang nomor 19. Jadi ini dianulir. Gitu. A, B per C ini didapat dari kalau misalnya kita nyari luas. Luas itu kan, kalau luas segitiga ini bisa setengah kali A kali B. Bisa juga setengah kali C kali BD. Gitu ya. Nanti setengahnya habis, berarti tinggal misalnya C-nya pindah ke kiri, berarti BD sama dengan A kali B per C. Gitu. Jadi dari sini, dari hubungan alas dan luas, alas dan tinggi. Dari luas segitiganya. Ada lagi yang mau dibahas nomor berapa? Antara 15 sampai 20. Boleh disebutkan, boleh lewat chat. Mau bahas nomor berapa? Kalau tidak, kakak lanjut ke nomor berikutnya. Nomor berapa nih? 16. 16, ada yang tahu? Nemu polanya nggak? Ada yang nemu polanya nggak nomor 16? Ditambah semua terus diakarin, Kak. Iya, betul. Jadi ini ditambah semua ya. Kayak ini, 10, 17, 12, 10. Itu kalau ditambah, hasilnya 49 ya. 49. Nah, gimana 49 dapat 7? Berarti kan akarnya ya, akar 49 itu 7. Nah, yang ini berarti sama. Semuanya ditambah. 10 tambah 39 tambah 20 tambah 12. Jadi berapa kalau ditambah? 81. Berarti X-nya itu akarnya dari 81, yaitu 9. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanya untuk 15 sampai 20? Kalau ada silakan chat atau langsung bicara aja. Tujuh belas. Di suatu kelas terdiri dari 50 siswa. Terdapat 32 orang siswa menyukai olahraga basket dan 27 orang menyukai olahraga bulu tangkis. Dari kelas tersebut akan dipilih 2 orang siswa untuk ikut memeriahkan pekan olahraga. Banyaknya kemungkinan 2 orang siswa terpilih adalah yang menyukai olahraga basket dan bulu tangkis adalah, ini pakai himpunan. Jadi kalau A iris B, ini yang suka basket dan suka bulu tangkis ya.
itu didapat dari, banyaknya itu didapat dari banyak anggota yang suka basket, ditambah yang suka bulu tangkis, dikurang sama seluruh siswa gabungannya. Gitu. Nah, yang suka basket itu ada 32 orang, yang suka bulu tangkis ada 27, lalu dikurang seluruh siswanya ada 50. Nanti 32 tambah 27 itu 59, 59 dikurang 50 itu 9. Jadi, banyak kemungkinan 2 orang terpilih adalah menyukai olahraga basket dan bulu tangkis. Basket dan bulu tangkis ini artinya kita ambil dari 9 orang ini, itu adalah kombinasi, kita ambil 2 dari 9 orang yang suka basket dan bulu tangkis ya. Ini nanti tinggal kalian hitung 9 faktorial per 8 faktorial, 2 faktorial. Nanti jawabannya 36. Ada lagi yang mau ditanya untuk nomor 15 sampai 20? Kalau tidak kita lanjut ke soal berikutnya. Ada lagi? Kalau tidak, lanjut ya. Nomor sekarang 61 sampai 65 dulu. Kita kasih jawabannya. Kalian boleh langsung chat atau mute. 61 ada cara cepatnya nggak? 61 ada cara cepatnya nggak gitu? Iya, Kak. Nomor berapa lagi? Ada lagi yang mau ditanya? 65, Kak. 65. Kalau ini nanti kalian hitung sendiri ya. Kalian hitung sendiri mana yang paling kecil. Hitungnya biasa soalnya ini. Dihitung biasa, nanti cari mana yang paling kecil. Ada yang sudah dapat ini? 63, jawabannya apa? Nanti 63 hitung sendiri ya. Kalau 61, ini bentuk 397 kuadrat. Yang ini 140 kuadrat ya. Yang ini ditambah 2 kali 104 kali 197. Ini kita ambil dari bentuk ini. Bentuk A plus B kuadrat. Kalau A plus B kuadrat itu kan A kuadrat plus B kuadrat plus 2 kali A kali B. Jadi ini sebagai A kuadrat ini. Ini sebagai B kuadrat. Ini sebagai 2AB. Gitu. Jadi ketika hitung, kita hitungnya yang pakai yang ini. Hitungnya pakai 397 ditambah 104 terus dikuadratin. Gitu ya. Karena kan 397 ditambah 104 kuadrat nanti kalau pakai rumus ini kalau dikuadratin hasilnya pasti yang ini 397 kuadrat atau 397 kali 397 terus ditambah 104 kuadrat atau 104 kali 104 ditambah 2 kali 104 kali 397. Bentuknya sama ya. Jadi tinggal kalian tambah, ini kalau ditambah hasilnya berapa? 501 ya. 501 kuadrat. Jadi tinggal hitung 501 kuadrat. Lebih singkat ya. Jadi 501 kali 501 berapa? Gitu. Jadi pakai rumus ini ya. Ada lagi? Dari 61 sampai 65 ada yang mau ditanyakan? 62 tinggal dikalikan saja, 63 juga. Tadi 65 ya? 65 ditanya juga ya. 65. Bentar. 65 itu kan X-nya itu paling kecil min 5.
Paling besar 5 ya. Kalau Y-nya itu paling kecil min 10, paling besar 10. Kalau mau kita tambah, misalnya X ditambah Y, pasti angka terkecil yang bisa didapat nih dengan menambahkan mereka berdua itu adalah min 5 ditambah min 10, artinya min 15. Terus kalau misalnya yang paling besar, angka berapa yang bisa kita dapat? Berarti kan angka yang paling besar di X ditambah angka paling besar di Y. Jadinya 15. Nah, sekarang kalau dikurang. Kalau dikurang, itu nggak bisa kalau misalnya kita kurang min 5 dikurang 10 gitu. Kalau pengurangan itu agak berbeda prinsip ya dengan penyebelahan. Jadi kalau dia, misalnya kita kurangin kedua bilangan terkecilnya, di sini malah jadi positif, malah jadi 5. Bukan angka terkecil lagi. Kita masih dapetin angka lain yang lebih kecil dari 5. Misalnya kayak min 5, bilangan terkecil si X itu harus dikurang dengan bilangan terbesar si Y. Dikurang 10. Nanti dapat min 15. Udah ini paling besar. Nggak mungkin lagi ada angka yang lebih besar, lebih kecil dari min 15. Jadi dia paling kecil itu min 15. Kalau yang paling besar yang di sini juga sama. Berarti ambil bilangan paling besar di X, tapi pas di Y-nya ambil yang terkecil. Artinya 5, paling besar di X kan 5. Paling kecil di Y kan min 10. Nah, pas ditambah kan jadi 5 dikurang min 10 ini kan jadi ditambah. Jadi 5 tambah 10, 15. Jadi kalau dikurang pasti yang paling besar itu 15. Kalau dikali itu paling kecil pasti min 5 kali 10 atau 5 kali min 10. Nggak ada angka lain ya. Pasti paling kecil itu min 50. Paling besar gimana? Paling besar ya berarti dua-duanya positif. Kalau nggak dua-duanya positif, dua-duanya negatif. Jadi min 5 kali min 10 itu hasilnya 50. 5 kali 10 juga hasilnya 50. Nah, di antara pernyataan berikut nih, yang tiga-tiga ini, mana yang ada di jawaban? Yang ada di jawaban itu hanya yang E, yang betul. X min Y itu antara min 15 sampai 15. Gitu ya. Jadi jawabannya yang E. Sampai 65 bisa nih? Sekarang 66 sampai 69. 66 sampai 69. Ada yang mau ditanyakan? Kita kasih jawabannya dulu. Antara 66 sampai 69, ada yang mau dibahas? Tadi jawabannya saja ya, 66 itu D, 67-nya A, 68-nya E, 69-nya A. Ada yang mau dibahas antara 66 sampai 69? 69, Kak. 69. Ini Feli adalah karyawan suatu perusahaan yang bertugas menyimpan data kenaikan produksi selama 5 periode. Setelah dicari, Feli menemukan 4 data kenaikan, yaitu 4%. Ini 95 itu maksudnya 9% ya. 9%, 7% dan 5%. Satu data lagi, yaitu data kelima, jika Feli hanya ingat bahwa rata-rata hitung dan median dari data kelima tersebut adalah sama, maka kenaikan produksi yang mungkin adalah
Jadi harusnya ada 5 data, tapi dia hanya ingat 4 data ya. 4 data, dia hanya tahu 4 data, yang satu data lagi nggak tahu berapa, cuman dia ingat bahwa rata-ratanya itu dan mediannya sama. Gitu. Nah, apa namanya? Kita buat 2 kemungkinan ya. Kita ambil 2 kemungkinan. Ini kemungkinan pertama. Ini kan datanya kalau diurutkan 4, 5, 7, 9 ya. 4, 5, 7, 9. Nah, yang satu lagi nggak tahu berapa. Nanti kita buat kemungkinan kalau angka yang satu lagi itu menjadi angka yang paling kecil. Lalu kemungkinan kedua, kita ambil bahwa angka yang satu lagi itu adalah angka yang paling besar. Nanti kita dapat nilai X-nya, kalau ketika dia kecil nih, kita anggap dia paling kecil, kita akan mendapat nilai kenaikan yang terkecil. Ketika kita taruh dia di yang paling besar, kita akan mendapat kenaikan yang paling besar. Jawabannya dalam rentang begini ya, 0 sampai 10, 5 sampai 15. Ini karena kita buat kemungkinan dulu. Yang data satu lagi itu kalau paling kecil berapa, kalau paling besar nanti dapatnya berapa. Nah, kalau ini kita ambil yang paling kecil, kita lihat dia rata-rata itu kan berarti ditambah semua, terus dibagi 5. Ini dia bilang rata-rata itu sama dengan median. Mediannya itu kalau di sini 5. Berarti sama dengan 5. Berarti X ditambah, nah ini ditambah nih, 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9. Ini ditambah sama dengan 25. Sama dengan 5-nya dikaliin ke sana. Berarti jadi 25. Nah, nanti kalau 25-nya pindah, itu kan jadi min 25. Jadi 25 kurang 25. Itu jadi 0. Berarti kalau si X itu menjadi data paling kecil, dia nilainya 0%. Gitu ya. Terus kalau kasus yang kedua, kemungkinan kedua, itu kalau data yang kelima itu menjadi nilai yang paling besar. Di sini ya, yang paling besar setelah diurutkan. Berarti kan rata-ratanya 4 tambah 5 tambah 7 tambah 9 tambah X terus dibagi 5. Sama dengan mediannya. Nah, mediannya kalau datanya begitu gimana? Mediannya berarti 7. Gitu. Tadi ini kalau ditambah hasilnya 25, jadi 25 ditambah X sama dengan 35. Berarti X-nya berapa? X-nya 10. Gitu. Jadi kalau kita ambil X-nya paling kecil, itu X-nya jadi 0%. Sedangkan kalau kita ambil X-nya, kita misalkan X-nya sebagai bilangan terbesar dapat X-nya sama dengan 10%. Berarti rentang kenaikan yang mungkin adalah dari 0 sampai 10. Yang paling kecil 0, yang paling besar 10. Begitu ya. Jadi dibuat kemungkinan kapan dia menjadi paling kecil, terus kemungkinan kedua kalau dia menjadi yang paling besar. Ada yang mau ditanyakan ini? Untuk nomor 69. Kalau tidak ada, lanjut ya. Sampai tadi yang 66 sampai 69 bisa ya berarti. Ada yang mau ditanyakan lagi? Boleh chat, boleh langsung bilang. 66 sampai 69. Kalau tidak ada lanjut ya. 70. 70 sampai 73 dulu. 70 sampai 72 dulu deh. Ada yang mau ditanyakan nggak nih? 70 sampai 72.
Coba 70, Kak. 70, oke. Ini ada yang nanya 70 ya. Kita lihat 70. 70. Itu kan dikasih tahu perbandingan Cika banding Dio. Itu sama dengan 5:8. Terus Cika banding Dira. Itu kan berapa tuh Cika banding Dira? 2:3. Nah, ini kan sama-sama ada Cika nih. Kalau bisa, angkanya Cika ini dibuat sama. Jadi 5 sama 2 itu KPK-nya 10 ya. Nah, perbandingannya kita buat si Cika jadi 10. Artinya ini kan harus dikali 2. Berarti perbandingannya Dio itu dikali 2 juga, 16. Perbandingannya tetap ya, cuman dia lebih kelipatannya aja. Perbandingannya tetap, cuman biar angkanya sama, kita kalikan 2. Begitu juga dengan yang ini. Biar angkanya Cika jadi sama, berarti kan dijadikan ke 10 juga. Nah, kalau dia dijadikan ke 10 kan 2-nya dikali 5, berarti 3-nya juga dikali 5. Jadi 15. Jadi perbandingan antara Cika dan Dira tetap, Cika dan Dio tetap, tetapi angkanya Cika jadi sama. Kalau Cika sudah sama, ini bisa digabung. Jadi perbandingan Cika banding Dio banding Dira. Jadi bisa digabung ya. Cikanya 10, Dionya 16, Diranya 15. Jadi kalau dia ngasih perbandingannya berbeda tapi ada orang yang sama ini kita bawa ke angka yang sama perbandingannya. Gitu ya, kalau sudah sama bisa digabung. Iko 10, Dio 16, Diranya 15. Kalau sudah, ini kan yang ditanya uang Cika. Uang Cika itu yang diketahui itu selisih. Berarti kalau nanya kita mau tahu uang Cika kan berarti ini uang Cika, perbandingan uang Cika dibagi sama perbandingan yang diketahui. Jadi perbandingan uang Cika kan di sini 10. Yang diketahui itu adalah besar selisih ya, selisih uang Dio dan Dira. Berarti kita cari selisih perbandingan antara Dio dan Dira, yaitu 16 dikurang 15. Terus yang diketahui berapa, selisihnya berapa? 80.000. Gitu. Jadi nanti tinggal 10 dibagi 1 dikali 80.000. Hasilnya 800.000. Gitu ya, untuk nomor 70. Ada yang mau ditanyakan ini yang nomor 70? Cukup jelas? Jelas, Kak. Oke. 71, 72, ada yang mau ditanya? 71 itu soal program linear biasa ya, maksudnya persamaan linear biasa yang pakai 2x plus 3y sama dengan 17.900, terus x plus 5y sama dengan 24.700, terus kalian cari x sama y-nya pakai eliminasi. Gitu ya. Bisa ya, mudah-mudahan. Namanya sekarang kakak kasih jawaban antara 72 sampai 77 ya. Ini kakak kasih jawabannya dulu. Kalian boleh tanya mau yang nomor berapa? 73, Kak. 73. Oke. Tujuh puluh tiga dulu ya. 73 itu pakai rumus yang bunga majemuk. Jadi tabungan akhir itu didapat dari tabungan awal dikali 1 plus R pangkat N. Itu rumus bunga majemuk ya. Rumus bunga majemuk
ke ini. Nah, terus kan dia saldo awalnya itu 200.000. Terus suku bunganya M% ya. Jadi R-nya itu M%. M% itu kalau dijadiin ke desimal, itu kan berarti sama aja M dikali 1/100 ya. Kalau persen kan 1/100. 1/100 itu 0,01. Berarti kalau dikali M sama aja 0,01 dikali M. Gitu ya. Nah, tinggal masukin ke sini. Berarti tabungan akhirnya, jumlah tabungan setelah T tahun, itu tinggal tabungan awalnya si 200.000. Terus dikali 1 ditambah R-nya ini tadi 0,01 M. Pangkatnya lamanya dia menabung T tahun, berarti N-nya itu T. Gitu ya, 0,01. Nah, di sini kan dia bilang X-nya itu yang di dalam kurung ini ya. Berarti kan X-nya itu sama ini nih. Sama dengan yang ini. Berarti X sama dengan 1 plus 0,01 dikali M. Jadi yang A. Jadi hanya berdasarkan rumus saja ya. Kalau yang nomor 73. Cukup jelas ini untuk 73? Ada yang mau ditanya lagi? Kalau tidak ada yang bertanya lagi, silakan kalau ada yang mau ditanyakan antara 74 sampai 77. Mau bertanya nomor berapa? 74 sampai 77. 75. 75 keluarga Regi terdiri dari 6 orang. Keluarga Sera terdiri dari 4 orang. 10 tahun yang lalu, jumlah umur keluarga Regi itu 10 tahun lebih banyak dari jumlah umur keluarga Sera. Gitu ya. Tapi itu 10 tahun yang lalu ya. Kita buat 10 tahun lalu. 10 tahun. Misalkan misalkannya di atas aja deh. Misalkan jumlah umur keluarga Regi sekarang itu berarti A tambah B tambah C tambah D tambah E tambah F karena ada 6 orang ya. Sedangkan keluarga Sera itu ada P tambah Q tambah R tambah S karena ada 4 orang. 10 tahun yang lalu berarti ini masing-masing umurnya dikurang 10. Begitu ya. Jadi kalau kita mau tahu jumlah 10 tahun yang lalu itu berarti kan A tambah A dikurang 10. Jadi umur yang A dikurang 10. Terus ditambah B dikurang 10 juga. Terus ditambah sampai yang F dikurang 10. Itu nanti akan sama dengan jumlah umur keluarga Sera tapi 10 tahun yang lalu juga. Berarti kan P dikurang 10. 10 tahun lebih banyak ya. 10 tahun lebih 10 tahun yang lalu jumlah umur keluarga Regi 10 tahun lebih banyak. Berarti ini kan jumlah umur keluarga Regi. Itu sama aja jumlah umur keluarga Sera ditambah 10 ya. Ini sampai S dikurang 10. Gitu. Nah, nanti ini kan ada A tambah B tambah F, tapi ada dikurang 10-nya ya. Ada dikurang 10-nya sebanyak 6 kali. Berarti dikurang 60 nih. Nah, tadi A tambah B tambah C sampai F itu namanya X. Lalu ini min 10-nya itu namanya min 60. Itu sama dengan 10 yang ini ditambah. Tadi P tambah Q tambah R tambah S itu jadi Y. Lalu min 10-nya ini ada 4 kali karena ada 4 orang. Jadi min 40. Berarti X
dikurang Y sama dengan 10 kurang 40 ditambah 60. Itu jadi berapa nih? X min Y sama dengan 10 kurang 40, 30 ditambah 60 jadi 30 ya. Berarti kalau sekarang selisih jumlah umur keluarga Regi sama jumlah umur keluarga Sera kalau sekarang itu 30. Nah, kalau 10 tahun yang akan datang berapa? Itu kan. Kalau 10 tahun yang akan datang, keluarganya Regi itu menjadi A tambah B tambah C tambah D tambah E ditambah 60. Karena 10 tahun yang akan datang dan 10 tahunnya dikali 6 karena orangnya ada 6. 10 tahun yang akan datang jumlah umur keluarga Regi itu jadi X ditambah 60. 60-nya itu didapat dari karena 10 tahun yang akan datang dan ada 6 orang. Begitu ya. Lalu keluarganya Sera itu menjadi Y ditambah 40 karena 10 tahun yang akan datang dan orangnya ada 4. Nah, ini sama dengan berapa? Berarti X dikurang Y, lalu 60 ditambah 60 dikurang 40. X dikurang Y tadi sama dengan 30. Berarti 30 tambah 60 kurang 40. 90 kurang 40, hasilnya 50. Gitu ya. Jadi jawabannya yang C, 75. Ada yang mau ditanyakan ini untuk nomor 75? Ada yang mau ditanyakan lagi? Untuk yang halaman ini, sampai nomor 77. Mana yang mau dibahas? Ayo, ada lagi nggak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke nomor berikutnya ya. Masih ada nggak? Dari nomor 70, tadi sudah 70, 71, 72, terus 73 juga sudah, 74, 75 sudah, 76, 77. 77, Kak. 77. 77, jika X merupakan suatu bilangan bulat di antara 11 dan 21, maka median dari himpunan bilangan di atas pastilah, berarti kan ini nyarinya antara ya, antara nilai berapa sampai berapa. Berarti nanti kita ambil X-nya itu ujung-ujungnya. Nah, karena kan dia bilang X itu antara 11 sampai 21. Berarti kita buat dua kasus nih kayak tadi. Sekarang kalau X-nya sama dengan 11, nanti mediannya berapa. Kalau X-nya sama dengan 21, dapat mediannya berapa. Gitu ya. Jadi buat dua kasus kayak tadi nomor berapa tuh yang rata-rata juga. Ini kalau nomor 77, ini kalau misalkan kita ambil kasus pertama, X-nya sama dengan 11 dulu ya. Ambil yang paling kecil dulu, 11. Berarti kan 11 kalau di antara angka-angka ini dia menjadi yang paling kecil. Menjadi data yang paling kecil. Berarti 11, terus paling kecil kedua 13 ya. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 paling besar ya. 20 paling besar. Artinya si X menjadi angka yang paling kecil. Nah, kalau misalkan X sama dengan 11, itu mediannya di mana mediannya? Ini ada berapa data nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oh, berarti tengah-tengahnya ada di data kelima. Berarti ini nih mediannya. Oh iya, Gitu. ngerti, Kak. Sekarang kalau misalkan X-nya 21 ya. Kalau 21 berarti kan datanya jadi 13, 14, 15,
16, 17, 18, 19, 20, 21. Tinggal kita lihat kalau X sama dengan 21, mediannya jadi di mana? Jadi di sini kan? Jadi median. Gitu. Jadi makanya mediannya itu berada di antara 16 dan 17. Karena kalau kita ambil nilai X yang paling kecil, itu 11, dapat 16. Kalau kita ambil X yang paling besar, itu mediannya jadi 17. Jadi mediannya terletak antara 16 dan 17. Ngerti ya? Sudah ya? Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita ke halaman berikutnya. Untuk yang tryout 3 nomor lagi. Boleh ditanya antara 78 sampai 80, ada yang mau ditanya? Ini kakak kasih jawabannya saja. 79, Kak. 79. 78, Kak. 78 juga. Oke, berarti 78, 79. 80-nya bisa semua? Ada yang mau minta dibahas 80-nya? Atau sudah bisa semua? Bahas Kak, bahas. Bahas. Oke. Berarti 78, 79, 80 dibahas semua ya. Untuk yang nomor 78, untuk memproduksi X unit barang, X unit ya dia bilang, per hari diperlukan biaya X pangkat 3 min 2000 X pangkat 2 ditambah 3 juta X rupiah. Jika barang itu harus diproduksi, maka biaya produksi per unit yang rendah tercapai apabila diproduksi per hari sejumlah. Jadi ini dia yang dikasih tahu itu biaya produksi untuk X unit. Sedangkan yang ditanya itu biaya produksi per unit. Jadi untuk satu unitnya berapa gitu. Berarti kalau kita mau tahu biaya produksi per unit, itu ini kita bagi X dulu. Jadi misalnya kita mau bikin kue 10 gitu, mau bikin kue 10 biayanya 100.000. Berarti biaya untuk membuat satu kue berapa? Berarti kan 10.000-nya dibagi 10 ya. Jadinya 100.000-nya dibagi 10 jadinya 10.000. Nah, begitu juga dengan yang ini. Ini yang dikasih tahu itu biaya untuk X unit. Berarti kalau kita mau tahu biaya untuk satu unit per unitnya, itu ini kita bagi X dulu. Biaya per unit ya, atau satu unit. Itu sama aja misalnya dimisalin BX. BX itu didapat dari si X pangkat 3 min 2000 X kuadrat ditambah 3 juta X. Itu ya, ini dibagi X. Nah, berapa nih kalau dibagi X? Kan berarti tinggal X-nya berkurang 1 ya. Jadi X kuadrat min 2000 X plus 3 juta. Gitu. Nah, kalau sudah, kan yang ditanya biaya terendah ya, artinya mencari nilai minimum. Mencari nilai minimum itu, maksimum minimum itu syaratnya sama, turunannya harus sama dengan 0. Jadi kita cari turunannya dulu. Ini kalau diturunin X kuadrat, kalau diturunin jadi 2X, min 2000 X, kalau diturunin jadi min 2000. Ini harus sama dengan 0. Berarti 2X sama dengan 2000, X-nya sama dengan 1000. Gitu ya, yang A. Lalu nomor 79. 79 kita mau mencari keliling daerah yang diarsir nih, daerah yang diarsir nih. Kalau keliling itu apa sih? Keliling itu kan berarti jarak yang kita tempuh untuk mengelilingi dari daerah ini. Berarti dari sini ke sini itu jaraknya berapa? Dari sini ke sini jaraknya berapa? Dari sini ke sini berapa? Dari sini ke sini berapa? Sampai ke titik itu lagi ya. Berapa jarak yang kita tempuh berangkat dari sini misalnya ke sini mengelilingi daerah yang diarsir sampai balik ke titik ini lagi. Nah, kita bagi jadi beberapa bagian ya, karena ini kan ada beberapa bagian. Misalnya yang pertama, yang ini dulu.
Yang sebelah sini. Kalian ada yang tahu ini panjangnya bisa dicari pakai apa? Jarak dari sini ke sini. Ini kan 1/4 lingkaran ya, panjang busur atau keliling dari 1/4 lingkaran. Panjang busur sih ini. Busur dari 1/4 lingkaran yang jari-jarinya 21. Ini ya, bisa kelihatan ya, bahwa dia adalah 1/4 lingkaran yang jari-jarinya 21. Ini bisa kita namakan panjang 1. P1 sama dengan, itu adalah panjang busur atau keliling 1/4 lingkaran. 1/4 dikali pi R kuadrat. Nah, R-nya itu ambil yang 21. Jadi 1/4 dikali 22/7 dikali 21 kuadrat. Ini keliling ya. Maaf, sebentar. Keliling pakai 2 pi R. 1/4 kali 2 pi R. Berarti 1/4 dikali 2 kali 2/7 dikali jari-jarinya 21. 4-nya dibagi 2 itu 2, nanti 22 bagi 2 11 ya. Terus 21 bagi 7 3. Tinggal 11 kali 3. 30 itu P1-nya. Sekarang yang ini. Yang ini adalah panjang busur 1/4 lingkaran juga, tapi dari lingkaran yang berjari-jari 21 ya. Yang ini doang nih. Saya P2 namanya. Nah, ini didapat dari panjang busur dari 1/4 lingkaran yang berjari-jari 14. Gitu ya. Jadi P2 itu sama dengan 1/4 keliling lingkaran. Tapi yang jari-jarinya 14. Jadi 1/4 2 dikali 22/7 dikali 14. Ini 2-nya, ini masih ada 2. 14 bagi 7 juga 2. Nah, 2 dicatat sama 2. Ininya tinggal 22. Berarti yang di sini panjangnya 22. Nah, yang ini ada panjangnya berapa? Dari sini ke sini nih. Ada yang tahu panjangnya berapa? Atau yang ini nih. Berapa? 7. 7, Kak. Iya, betul. Jadi kan dari sini sampai sini ya, yang ini tadi dengan yang ini panjangnya sama ya, karena dia kan jari-jari lingkaran yang besar nih. Jari-jari yang besar, busur yang besar. Ini 21. Nah, 21 dikurang 14 di sini 7. Begitu juga nanti dengan yang ini ya. Ini nanti panjangnya juga 7. Nah, berarti keliling sama dengan P1, P1-nya tadi 33, ditambah P2, P2-nya itu 22, ditambah 7, ditambah 7. Sama dengan ini 59, ditambah 7 jadi 66, ditambah 7, bener nggak? Coba, ini 59, ditambah 7 berapa? 66 ya? 33 tambah 22, 55, Kak. Oh iya, 55. Oh jadi 59. 55 ditambah 7 ditambah, berarti sama aja 55 ditambah 14. Hasilnya 69 ya. Kasih ya. Terus yang nomor 80. 80 di sini kan X-nya 25 nih. Terus PQ sama dengan PR sama dengan RS. Gitu ya. PQ sama dengan PR sama dengan RS. Dan X sama dengan 25. Berarti kalau di sini 25, di sini juga 25 ya. Di sini juga 25. Karena dia sama kaki.
Kalau di sini 25, di sini 25, di sini berapa? Ada yang tahu di sini berapa? 130. Betul, 130. Kalau di sini 130, di sini berapa? 50. 50. Ya, betul. Kalau di sini 50, berarti di sini juga 50 karena dia sama kaki. Cuman nih gambarnya aja nggak sama kaki ya. Tapi kan dari keterangan di sininya sama kaki ya. Artinya di sini harus 50 juga. Gitu. Nah, kalau ini 50, ini 50. Berarti di sini berapa nih? 80. 80. Iya, betul. 80. Berarti yang Y itu didapat dari 25 tambah 80. Kalau ditambah Y itu harus sama dengan 180 ya, karena berpelurus. Berarti Y sama dengan 180 dikurang 80 dikurang 25. Nanti hasilnya 75. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan lagi untuk soal tryout-nya? Masih ada yang mau ditanyakan lagi? Silakan. Kalau tidak, kita lanjut ke buku prediksi. Kalau yang prediksi, kalau nggak salah kemarin sampai persiapan 3 ya. Persiapan 3 nomor 66. Berarti sekarang nomor 67 ya. Ini juga akan kakak bahas cepat saja. Jadi kalau yang gampang, hanya jawabannya saja. Kalau kalian minta bahas, kalian bilang ya. Ini persiapan 3 UTBK yang nomor 67. Kalau nomor 67, ini jawabannya yang E. Ada yang minta dibahas nomor 67? Apa sudah bisa semua? Bahas. Aja, Kak. Oke. Enam puluh tujuh. 67. Manakah dari bilangan berikut yang merupakan hasil penyembelahan dari 5 bilangan yang berurutan? 5 bilangan berurutan itu misalnya kayak ya, misalnya 3, 4, 5, 6 dan seterusnya gitu ya. Berarti kan ini bilangannya selalu selisih 1 ya. Atau kalau kita misalkan X, kelima bilangan itu adalah X, terus X plus 1, terus X plus 2, X plus 3, dan seterusnya. Gitu ya. Ini kalau dimisalkan sama X. Karena selisihnya selalu bertambah 1. Nah, kalau 5 bilangan berarti kan sampai X tambah 4 ya. Berarti kalau kita tambah X tambah X tambah 1, ditambah X tambah 2, ditambah X tambah 3, ditambah X tambah 4, itu sama dengan X-nya ada 5 ya nih. 1, 2, 3, 4, 5. Cepet banget, bentar. Kayak F. Tambah 4 sama dengan X-nya ada 5, berarti jadi 5X. Terus tambah 1 tambah 2 tambah 3, 6 ya. Tambah 4, 10. Nah, di antara angka-angka ini, mana yang memenuhi pola ini nih, 5X tambah 10. Artinya, misalnya kalau angka-angka ini kita kurang 10, mana yang merupakan kelipatan 5, mana yang bisa dibagi 5. Misalnya ini kalau kita kurang 10 ya, ini kan 19. Yang ini 23. Yang ini 27. Yang ini kalau dikurang 10, 31. Yang ini kalau dikurang 10 jadi 35. Nah, di antara angka ini kalau sudah kita kurang 10, mana yang merupakan kelipatan 5? Berarti yang E. Gitu ya, untuk nomor 67.
Ada yang mau ditanyakan? Jadi kalau 5 bilangan, cari mana yang bisa dibagi 5. Kalau sudah, lanjut ke nomor 68. 68 perlu dibahas nggak? Ini jawabannya yang D. Sudah bisa semua? Gimana? Untuk nomor 68 bisa? Dibahas nggak? 68. Bahas aja, Kak. Oke. Bahas ya. Seorang akan melakukan perjalanan dengan menggunakan sepeda motor dari kota A ke kota B. Dari kota A ke kota B. Dan tiba di kota B pada suatu waktu yang telah ditentukan. Jika A, dia mengendarai sepeda motor dengan kecepatan 35 km per jam. Misalkan seorang nih melakukan perjalanan dari kota A ke kota B dengan waktu tertentu, misalnya waktunya itu adalah T ya. Terus sekarang dia dari kota A ke kota B, itu kalau pakai kecepatan 35 km per jam, maka dia akan sampai 2 jam lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan. Artinya waktunya itu adalah T plus 2, karena 2 jam lebih lambat dari waktu yang telah ditentukan. Terus kalau dia pakai kecepatan 50 km per jam, dia akan sampai 1 jam lebih awal. 1 jam lebih awal dari waktu yang telah ditentukan, dari si T. Berarti T dikurang 1. Nah ini kalau perbandingan antara kecepatan dengan waktu tempuh, itu perbandingan berbalik nilai ya. Artinya semakin cepat, semakin besar kecepatannya, maka waktu yang dibutuhkan semakin kecil, artinya semakin cepat sampai. Nah, kalau perbandingan berbalik nilai, kita bisa tulisnya seperti ini, 35 per 50, tapi pas di sini dibalik, T-1-nya di atas. T-1 per T plus 2. Nah, ini kita kali silang. Tapi sebelum kali silang, ini boleh sama-sama dibagi 5. Ini 7, ini 10. Baru dikali silang. Jadi 7 dikali T plus 2 sama dengan 10 dikali T min 1. Berarti 7T ditambah 14 sama dengan 10T dikurang 10. Nanti 7T dikurang 10T sama dengan min 10 min 14. 7 dikurang 10 min 3T ya. Lalu min 10 min 14 itu jadi min 24. Berarti T-nya sama dengan min 24 dibagi min 3, yaitu 8. Gitu ya. Ini waktu yang ditentukannya berarti 8. Sekarang kita mau cari waktu kalau dia kecepatannya 60 km per jam. Kita buat perbandingan lagi. Tadi kalau 50 km per jam, dia butuh waktunya T1, karena T-nya kita sudah dapat 8, langsung dipakai saja. 8 dikurang 1 itu 7. Terus kalau kecepatannya 60 km per jam, nah ini waktunya berapa? Itu dicari ya. Sama ini perbandingannya berbalik nilai, 50 per 60 sama dengan X per 7. Berarti X sama dengan 50 dikali 7 per 60. Ini ya, dicoret nolnya. 5 kali 7 itu 35 per 6. Kalau dijadiin pecahan campuran, ini jadi berapa nih? 5 per 6. Berarti 5 per 6 jam. 5 per 6-nya dijadiin ke menit. Berarti 5 jam ditambah 5 per 6 dikali 60 menit. Gitu. Nah,
berapa nih? 5 jam, 5/6 itu berarti 50 menit. Gitu ya. Berarti selisihnya dengan waktu yang telah ditentukan berapa? Waktu yang ditentukan itu kan 8 jam ya. Selisih antara 8 jam ke 5 jam 50 menit itu berapa jam? Berarti kan 2 jam 10 menit selisihnya. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor ini? 68? Kalau tidak, lanjut ya. 69, ada yang ditanyakan? Sekarang nomor 69. 69 bisa? Bahas juga? Jawabannya min 2 nih. Perlu dibahas juga atau sudah bisa? Has, Kak. Bahas ya. 0,09. Itu kan bisa ditulis jadi 0,3 kuadrat ya. Jadi persamaan ini bisa ditulis jadi 0,3 kuadrat dipangkatin lagi sama setengah X min 3. X min 3 apa X plus 3 tuh? X min 3 ya. Per 0,3 pangkat 3X plus 1. Sama dengan 1. Nanti ini kalau dikalikan, itu jadi 1 ya. 2 kali setengah itu jadi 1. Jadi 0,3 pangkat 3 min, X min 3. Pangkat X min 3 sama dengan yang bawah dikalikan ke sana aja ya, dikalikan ke 1, berarti kan tetap dia. Jadi 0,3 3x plus 2. 3x plus 2 atau 3x plus 1? 3x plus 1 ya. 3x plus 1. Nah ini kan bilangan pokoknya udah sama ya, sama-sama 0,3. Berarti tinggal samain pangkatnya aja. Berarti X min 3 sama dengan 3X plus 1. Nah, X dikurang 3X sama dengan 1 ditambah 3 ya. 3-nya pindah jadi plus. Berarti min 2X sama dengan 4. X-nya sama dengan 4 dibagi min 2. Berapa nih? Min 2. Ini ya. Jadi jawabannya min 2. Lanjut ya. N70. 70? Gimana 70? Misalkan A itu bilangan yang habis dibagi 2. Kalau B itu bilangan yang habis dibagi 10, dibagi 3. Nah ini kan tadi banyaknya bilangan yang habis dibagi 2 itu ada 10. Banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 itu ada berapa tuh? Ada 15 ya? Kebalik ya? Enggak, kebalik. Yang habis dibagi 2 ada 15, yang habis dibagi 3 ada 10. Terus yang habis dibagi 6, kalau habis dibagi 6 itu artinya bisa dibagi 2 dan bisa dibagi 3 juga. Jadi itu namanya A iris B. A iris B ada 10. Satu lagi tidak habis dibagi 2 maupun dibagi 3. Jadi kita buatnya sebuah diagram pen. Diagram pen ini.
diagram plannya begitu ya. Mencong-mencong. Ini. Misalkan ini yang A nih. Ini yang B. Kan kalau kita gambar diagram plan, itu gambar yang irisannya dulu, yang di tengah-tengah ini dulu. Ada berapa? Ada 10. Terus yang A ada berapa? Yang A ada 15. 15 itu keseluruhannya. Jadi kalau di sini udah 10, sisanya tinggal 5. Yang B berapa? 10. Oh, di irisannya udah 10. Oh ya berarti yang B saja itu nggak ada. Jadi dia semuanya ada di irisan 10. Baru yang tidak bisa di habis 2 maupun di habis 3 itu artinya yang di luar diagram itu ada 1. Nah, ketika ditanya banyak unsur himpunan tersebut adalah berarti tinggal 5 ditambah 10 ditambah 1. 5 tambah 10 tambah 1. Jadinya 16. Jadi untuk 70 jawabannya adalah 16. Ada yang bertanya untuk nomor 70? Kalau tidak, kita lanjut. 71. 71 bisa ini? Ini kan 36 roti dalam waktu 4 menit ya. Berarti 1 menitnya berapa? 1 menitnya 9 roti. Berarti kalau 6 mesin, 6 menit, berarti tinggal 6 kali 6 dikali rotinya 9. Nah ini harusnya 324. Gak ada jawabannya ya. Yang ini diganti aja. Jadi 324. Yang D. Bisa ya, 71 mudah ya. 72, ini hanya menjumlahkan saja nih. Ada yang sudah menghitung jawabannya apa? Atau belum bisa jumlahinnya? Bisa? Udah bisa? Betul, ngitungnya jawabannya adalah yang D. 72. Perlu dibahas atau enggak? Hanya disamakan penyebutnya ya. Ditambah disamakan penyebutnya. Tapi kalau ada yang mau dibahas, bilang ya. Kalau tidak ada, kita ke nomor 73. Kalau 73 gimana? Perlu dibahas apa enggak? 73. Sudah bisa ini? Bahas, Kak. Oke, dibahas. Ini Airi berusia 27 tahun. Airi ya. Airi itu 27 tahun. Aja deh. Panjang nulis namanya. Inisialnya saja ya, A. Terus usia Cindy sama dengan rata-rata usia Airi dan Bella. Rata-rata usia Airi dan Bella itu maksudnya usia Airi ditambah usia Bella terus dibagi 2. Jadi si Cindy ini sama dengan A ditambah Airi ditambah Bella terus dibagi 2. Gitu ya. Terus usia Dena. Dena adalah 28 tahun lebih tua daripada Airi. Berarti sama aja usia Airi ditambah 28. Kalau usia Airi kan diketahui ya 27. Berarti 27 ditambah 28. Berapa 27 tambah 28 nih berapa? 55 ya. 55. Kalau salah hitung bilang lagi ya. Nah, terus berarti usia Dena nih 55 nih. Nah, terus si Dena itu 18 tahun lebih tua daripada Bella. Si Dena itu 18 tahun lebih tua daripada Bella. Berarti Bella ditambah 18. Nah, si Dena kan sudah tahu nih 55. 55 sama dengan ditambah 18. Berarti si Bellanya berapa? Berapa 55 dikurang 18? Ada yang tahu? 37, Kak. Ya, 27. 37, Kak. Oh, 37. Ya.
Baru si Cindy ya. Ini kan Airi sudah tahu, Dena sudah tahu, Bella sudah tahu. Tinggal si Cindy yang belum tahu ya. Berarti A ditambah B, A ditambah B, A-nya itu si Airi 27, ditambah Bellanya 37, terus dibagi 2. Berapa nih? 27 tambah 37 bagi 2? 32, Kak. Iya. Berarti di antara A, B, C, D, E, pernyataan yang benar yang mana? Ini semua usianya sudah tahu ya. Airi 27, Bella 37, Cindy 32, Dena 55. Berarti dari pernyataan A, B, C, D, E yang benar yang mana? C, Kak. Yang C, betul. C ya, usia Cindy adalah 32 tahun. Ada pertanyaan lagi untuk nomor 73? 3. Kalau enggak, lanjut lagi ya. 74 ya. 74 bisa cari rata-rata gabungan saja. Jawabannya 7,5. Kalau yang sudah menghitung, ini jawabannya 7,5. Perlu dibahas atau tidak? Atau sudah bisa pakai rata-rata gabungan? Bahas aja, Kak. Saja. Rata-rata gabungan, biar rata-rata gabungan itu rumusnya rata-rata kelas A dikali sama banyak kelas A ditambah rata-rata kelas B dikali banyak kelas B ditambah rata-rata kelas C dikali banyak kelas C ya. Terus dibagi sama jumlah siswa dari A sampai B sampai C. Gitu ya. Nah, ini kan rata-rata gabungannya sudah dikasih tahu ya. Jika nilai rata-rata seluruh siswa adalah 7,2, berarti rata-rata gabungannya 7,2. Sama dengan rata-rata kelas A, itu yang mau kita cari, tapi banyak siswanya kita sudah tahu yaitu 40, ditambah rata-rata kelas B dan C itu masing-masing 7. Artinya rata-rata kelas B 7, nanti yang C juga 7. Terus B ada 30. Rata-rata kelas C tadi 7, banyak siswanya ada 30. Dibagi sama jumlah siswa seluruhnya. 40 tambah 30 tambah 30. Berapa nih? 40 tambah 30 tambah 30 itu 100 ya. 100-nya dikalikan ke 7,2. Berarti jadi 720. Sama dengan XA dikali 40 ditambah yang ini 210 ditambah 210 berarti 420. Berarti ini berapa nih? 720, 420 ditambah berapa biar 720? Berarti kan ditambah 300. Berarti si XA dikali 40 itu sama dengan 300. Berarti rata-rata A-nya sama dengan 300 dibagi 40. Jawabannya 7,5. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk ini? Ada yang belum jelas? Jelas, Kak. Ya, sekarang 75 ya. Tujuh puluh lima nih kalau ada yang sudah menjawab, jawabannya yang E. Nanti ambil tabungan di Bank X
sebanyak 2.580.000 tahun. Ia menabung selama, oh ya ini tahunnya diralat diganti bulan ya. Jadi dia menabungnya selama 5 bulan dengan persentase bunganya 9% per semester. Per semester ya, bukan per tahun. Banyaknya tabungan awal Andre adalah, kalau tabungan akhir itu didapat dari tabungan awal ditambah bunganya. Nah, bunganya itu berapa? Bunganya itu tabungan awal dikali persentase bunganya berarti 9%, dikali waktunya lama dia menabung. Kan 5 bulan, tapi kan dia bunganya itu dalam per semester, artinya dalam 6 bulan. Jadi 5 bulannya dibagi 6. Kalau per tahun, di sininya dibaginya per 12. Kalau bunganya per bulan, berarti ya nggak usah dibagi, jadi hanya 5 saja. Jadi diingat ya, pas waktunya, lihat persentase bunganya, apakah per bulan, per semester, atau per tahun. Kalau per semester dibagi 6, kalau per bulan tidak usah dibagi, kalau di sininya sudah bulan, terus kalau per tahun dibaginya sama 12. Nanti ini berapa nih kalau dikalikan? Ini kan bisa dibagi 3 ya. Ini 3, ini 2. Nanti 5 sama 100, 100 dibagi 5 itu 20. Berarti jadi 3/40. Ini jadinya penyumlahannya 1 ditambah 3/40 dikali tabungan awal. Gitu ya. Ini sama dengan MA. Nah, MA tadi yang diketahui kan tabungan akhirnya, yang ditanya, yang dicari tabungan awalnya. Kalau tadi tabungan akhirnya diketahui 2.580.000. Terus kalau 1 ditambah 3/40 berapa? 1 itu kan 40/40, ditambah 3/40 jadinya 43/40 dikali tabungan awal. Berarti tabungan awal sama dengan, ini pindah ke sana jadi dibalik ya, di 43/40. Jadi 2.850.000 dikali 40/43. Jadi kalau dihitung besarnya adalah 2.400.000. Gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 75? Lanjut ya, kalau ada yang mau ditanyakan bilang saja ya. Kalau tidak kita ke nomor 76. 76 ini jawabannya apa ya? Perlu dibahas 76? Atau sudah bisa? Gimana? 76 dibahas enggak? Atau sudah bisa semua? Lanjut. Saya Kak Baska. Ya. 1,25 itu kalau dijadiin kepecahan campuran, itu kan berarti 0,25 itu 1/4 ya. Artinya dia jadi 1/4. 1/4 kalau dijadiin pecahan biasa itu 5/4. Nah ini 1,25-nya kita ganti jadi 5/4 ya. Jadi T² min 3/4 sama dengan, dikurang 5/4 sama dengan min T²/4. Karena ini pecahan yang penyebutnya 4 semua, kita kali 4 nih biar 4-nya hilang. Berarti nanti tinggal T² min 3 dikurang 5 sama dengan min T². Gitu ya. Nanti T² ya, min T² pindah ke kiri, jadi ditambah T², lalu 3 sama 5-nya pindah ke kanan. Ini kan min 8, pindah ke kanan jadi 8 ya.
T kuadrat tambah T kuadrat itu 2T kuadrat sama dengan 8. Berarti T kuadrat ya sama dengan 8 bagi 2. 4. Berarti T-nya itu bisa plus minus. Nah, yang salah satunya yang memenuhi adalah min 2. Yang E ya. Lanjut. 77. Kalau ini jawabannya yang E. Karena si X itu kan A tambah E per 2. Jadi apa namanya, A, B, C, D, E adalah bilangan positif kelipatan 2 berurutan. Terus F, G, H, I, J adalah bilangan positif kelipatan 3 yang berurutan. Tapi dia nggak menyebutkan hubungan antara A, B, C, D, E dengan F, G, H, I, J. Nah, kalau dia nggak bisa menyebutkan hubungannya atau mau menambahkan syarat apapun, berarti nanti kalau X sama dengan A tambah E per 2, dengan Y sama dengan F tambah J per 3, kita nggak bisa menentukan hubungan apa-apa. Karena kita nggak tahu nih, apakah si A, misalnya dia ngasih tahu aja A-nya sama dengan F gitu, baru kelihatan. Tapi karena ini nggak ketahuan ya, nggak ketahuan hubungannya, berarti kita tidak dapat menentukan hubungan antara X dan Y. 77 jadinya yang E ya. Karena mereka berlainan, A, B, C, D, E dengan F, G, H, I, J. Tidak ada hubungannya apa-apa. Kalau sudah nomor 78. Ini jawabannya yang B. Bisa semua? Bisa semua ini 78 yang kok yang dicoret yang Balas aja, Kak. Oke. Dulu. Kan pada saat awal dia mati, 8 virus jenis tertentu setiap 24 jam membelah diri menjadi 2. 24 jam itu berarti 1 hari ya. Terus berarti kalau 96 jam itu 4 hari. Artinya dia setiap 1 hari dia membelah diri menjadi 2. Terus kalau udah 4 hari, seperempatnya dibunuh virusnya. Jadi pas pertama itu kan ada 8 virus. Terus setelah 1 hari, ini jadi 2 kali lipat ya, berarti jadi 16. Setelah 2 hari, jadi 2 kali lipatnya berarti 32. Setelah 2 hari, 3 hari, ini jadi 2 kali lipatnya lagi 64. Setelah 4 hari, ini membelah diri jadi 2 juga, 128. Tapi seperempatnya dibunuh. Berarti seperempat dari 128 itu 32 nih. Dikurang 32, tinggal 96. Berarti pas hari kelima, 2 kalinya udah dari 96. Berarti 192 ya. Terus pas hari ke-6, 192 dikali 2. Jadinya 384. Nah ini si P nih. Ini si P. P-nya 384, I-nya 192. Berarti P-nya lebih besar dari I. Yang B ya. Kita ini paham? Lalu 77. Perlu dibahas 77? Jawabannya 79. Jawabannya yang C.
Misalnya panjang, lebar. Luas itu sama dengan panjang kali lebar ya. Ini untuk yang kasus pertama. Kasus pertama itu, jika lebar kolam ditambah 10 dan panjangnya ditambah 5. Berarti kalau panjang ditambah 5 dikali lebarnya ditambah 10, luasnya jadi bertambah 350. Berarti L ditambah 350. Sekarang kalau ini kalikan, kan jadi P kali L ditambah 10P ditambah 5L sama dengan 50 ya. Ditambah 50 sama dengan L plus 350. Ini P kali L itu kan L ya. Ini kan luas awal. Jadi P kali L. Jadi nanti bisa dicoret sama L yang ini. Coret, coret. Nanti tinggal 10P plus 5L sama dengan 350 dikurang 50. Berarti jadi 10P tambah 5L sama dengan 300. Lalu dibagi 5 semua. Kalau dibagi 5 semua ini jadi 2P plus L sama dengan, ini kalau dibagi 5, 60. Dapat persamaan 1 ya. Terus yang kasus kedua, itu lebarnya dikurang 5, panjangnya ditambah 10. Luasnya berkurang 25. Jadi kalau panjangnya ditambah 10, tapi lebarnya dikurangin 5, luasnya itu jadi berkurang 25. Ini kalau dikaliin berarti kan panjang kali lebar, terus dikurang 5 panjang, ditambah 10 lebar, dikurang 50 sama dengan luas dikurang 25. Nah ini tadi P kali L sama dengan L ya. Karena ini luas awal, ini bisa dicoret dengan yang ini. Tinggal min 5P ditambah 10L sama dengan min 25 ditambah 50. Jadinya 25. Nanti ini dibagi min 5 semua deh. Dibagi min 5 semua. Berarti jadi P min 2L sama dengan min 5 ya. Gitu. Ini dapat persamaan kedua. Kita eliminasi antara persamaan satu dengan kedua. Dua, eliminasi 2P plus L sama dengan 60. Terus P min 2L sama dengan min 5. Ini mana yang mau disederhanain, mana yang mau dieliminasi? Misalnya mau eliminasi L, eliminasi P aja ya. Jadi yang atas dikali 1, yang bawah dikali 2. Kalau yang atas dikali 1 berarti tetap. Kalau yang bawah dikali 2 berarti jadi 2P min 4L sama dengan min 10. Nah, biar P-nya hilang dikurang. Ini habis. L dikurang min 4L jadi 5L. 60 dikurang 10 berarti jadi ditambah ya, jadi 70. Berarti L sama dengan 70 dibagi 5, 14. P-nya berapa? P-nya itu kan tadi min 2L, berarti min 2 dikali 14 sama dengan min 5. Berarti P sama dengan min 5 ditambah 28 ya, 2 kali 14 sama dengan 23. Berarti luas sebelumnya adalah 23 dikali 14. Sama dengan berapa tadi? 332. Ada yang mau ditanyakan untuk soal ini? Untuk nomor 79. Sudah cukup jelas? Paling kita bahas satu soal lagi ya, nomor 80.
terakhir yang diprediksi 3, prediksi 4, nanti kalian coba kerjakan sendiri. Kalau nggak bisa, tanya lewat klinik di cabang masing-masing ya. Nomor 80 ini kayaknya pasti dibahas ya. Kayaknya pasti minta dibahas nomor 80. Kalau kita hubungkan pusat dari ketiga lingkaran ini, nanti dia akan membentuk segitiga sama sisi ya. Segitiga sama sisi, yang panjang sisinya berapa nih? Yang panjang sisinya nih 2 kali jari-jari, kan jari-jarinya 1. Berarti panjang sisinya 2. 2, di sini 2, di sini juga 2. Nah, untuk mendapatkan daerah yang diarsir ini, kita perlu luas juring yang ini nih. Luas juring yang itu ya. Saya kalau digambar lagi, luas juring yang seperti ini. Nah, ini sudutnya berapa nih? Ini kan karena dia tadi segitiga sama sisi, berarti sudut-sudutnya ini sama. Kalau dia sama, berarti besar sudutnya 60. Gitu ya. Nanti kalau kita sudah dapat luas satu ini, berarti nanti tinggal luas daerah yang diarsir ini, luas segitiga dikurang luas 3 juring ini. 3 potongan lingkaran ini. 3 kali 2. Nah ini dulu luasnya berapa? Ini kan jari-jarinya 1 ya. Ini luas apa ya namanya? Saya dengan A ya. Di sini A, di sini nanti juga A juga, di sini juga A. Luas A itu sama dengan 60 per 360, pakai luas juring ya. Sudutnya per 360 dikali luas lingkaran, pi R kuadrat. Berarti 1/6 dikali pi, R-nya itu 1 kuadrat. Berarti sama dengan 1/6 pi. Lalu kalau luas segitiganya? Segitiganya itu sama sisi. Ini ya. Panjangnya 2, 2, 2. Sudutnya 60. 60 semua sih sebenarnya sudutnya. Nah, tapi itu aja buat cari luasnya. Luas segitiga itu kalau diketahui sudutnya, pakai yang di aturan sin aja. Aturan sin itu setengah kali A kali B kali sin C. Setengah kali A kali B kali sin C ya. Kalau yang di aturan sin. A sama B-nya itu apa? A sama B itu panjang sisi yang mengapit sudut. Jadi 2 sama 2. Kalau sin C-nya ya sudut yang diapit, si 60. Jadi sama dengan setengah dikali 2 dikali 2 dikali sin C itu sin 60. Setengah akar 3. Di duanya coret, berarti tinggal akar 3. Luas segitiga sama dengan akar 3. Berarti luas yang diarsir sama dengan luas segitiga dikurang 3 kali luas yang juring tadi. Gitu ya. Luas segitiganya akar 3 dikurang 3 kali 1/6 pi. 1/6 pi, 3/6 itu setengah ya. Atau bisa juga akar 3 dikurang pi per 2. Gitu ya. Berarti jawabannya yang D. Sampai nomor 80 ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak sih kita sampai sini saja, sampai prediksi 3 nomor 80. Untuk soal yang masih tersisa bisa kalian coba terus belajar. Kalau misalnya ada yang bingung, boleh ditanyakan di grup biar disampaikan ke kakak atau ke cabang ya, cabang masing-masing.
Kalau tidak ada lagi, sampai sini dulu sih Kak Udin, sudah selesai? Makasih, Kak. Ya, sama-sama. Terima kasih semuanya sudah menyimak. Sudah Makasih hadir ya, hari Kak. ini. Ya, sama-sama. Dipelajari hari ini bermanfaat. Tetap semangat. Mudah-mudahan UTBK-nya sukses. Kemudian Iya. jangan lupa nanti untuk tetap mengikuti pembelajaran Jumklas untuk persiapan SIMAK UI. Jika ada pelajaran yang kurang dipahami, silakan menghubungi cabangnya masing-masing untuk dibahas lebih lanjut. Terima kasih semuanya. Kita tutup pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kamala. Waalaikumsalam. Sama-sama.